Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun sehingga pagi ini kita bisa melaksanakan proses pembelajaran melalui daring untuk mata pelajaran kepariwisataan. Anda semuanya untuk pelajaran kepariwisataan ini, Ibu yang akan memandu kalian bersama-sama kita selama 2 semester ke depan. Dan perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Harteti. Dan kalian cukup panggil Ibu dengan panggilan Bu An ya untuk sehari-harinya. Oke? Nah, untuk pelajaran kepariwisataan ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita laksanakan dan diharapkan kalian bisa memahami semuanya dan bisa melaksanakan semua KD-KD ini nantinya sehingga nanti ke depannya kalian bisa kompeten untuk mata pelajaran ini. Nah, KD yang pertama yaitu nanti kita akan belajar tentang industri pariwisata, kemudian motivasi tujuan perjalanan, karakteristik wisatawan, dan pola pengeluaran wisatawan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status keluarga. Kemudian KD berikutnya adalah kita nanti akan menganalisis dampak industri pariwisata. Selanjutnya menganalisis modal dasar pengembangan pariwisata, memahami jenjang karir dalam organisasi industri pariwisata, memahami organisasi kepariwisataan, kemudian menganalisis potensi dan daya tarik wisata, selanjutnya menganalisis dokumen perjalanan, menganalisis usaha jasa wisata, menganalisis usaha sarana wisata, dan mengevaluasi publisitas pariwisata. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang berhubungan dengan pengetahuan. Sementara kompetensi dasar yang berhubungan dengan keterampilan, nanti Anda semua diharapkan bisa mengelompokkan industri pariwisata, mengklasifikasi motivasi tujuan perjalanan, karakteristik wisatawan, dan pola pengeluaran wisatawan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status keluarga. Selanjutnya nanti kalian harus bisa melakukan pengecekan dampak industri pariwisata. Dan tadi empat-empatnya adalah membuat perencanaan tentang modal dasar pengembangan pariwisata. Selanjutnya mengelompokkan jenjang karir dalam organisasi kepariwisataan, mengklasifikasikan organisasi kepariwisataan baik secara nasional, regional, dan internasional. Kemudian membuat perencanaan daya tarik wisata, mengelola dokumen perjalanan, menyusun rencana usaha jasa wisata, menyusun rencana usaha sarana wisata, dan mengembangkan rancangan publisitas pariwisata. Nah, itulah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai untuk mata pelajaran kepariwisataan ini. Jadi, ada KD yang berhubungan dengan pengetahuan, ada KD yang berhubungan dengan keterampilan. Baiklah, Anda semuanya. Sekarang kita masuk kepada KD yang pertama, yaitu tentang industri pariwisata. Nah, untuk KD ini nantinya kita akan membahas tentang apa itu pengertian industri pariwisata, kemudian apa-apa saja industri-industri yang masuk ke dalam kelompok industri pariwisata beserta contoh-contohnya. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, maka kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada KD yang pertama ini. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk KD yang pertama ini adalah yaitu melalui kegiatan pembelajaran model daring, peserta didik dapat memahami industri pariwisata dan dapat mengelompokkan industri pariwisata dengan rasa ingin tahu. Jadi di sini nampak sekali bahwa tujuan pembelajaran kita adalah Anda semua nanti harus bisa memahami apa industri pariwisata itu tersebut. Kemudian nanti juga bisa mengelompokkan macam-macam industri pariwisata beserta contohnya dengan rasa ingin tahu. Oke, nah nanti setelah semua ini selesai dan kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran ini, maka baru bisa dikatakan Anda kompeten untuk KD yang pertama ini pada mata pelajaran kepariwisata. Nah, sekarang kita lihat materi yang pertama itu tentang pengertian industri pariwisata. Industri pariwisata itu merupakan sekumpulan usaha pariwisata yang satu sama lainnya saling terkait guna menghasilkan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan wisatawan selama mereka melakukan kegiatan pariwisata di objek-objek wisata. Sekarang kita lihat tentang ruang lingkup industri pariwisata.
Ruang lingkup industri pariwisata itu ada di bidang transportasi, ada di bidang akomodasi, ada di bidang restoran, di bidang hiburan, di bidang cenderamata, dan ada yang di bidang money changer. Nah, semua industri pariwisata ini sangat dibutuhkan oleh para wisatawan yang sedang melakukan kegiatan wisata di objek-objek wisata. Nah, untuk lebih jelasnya tentang ruang lingkup industri pariwisata, Anda nanti bisa melihat video yang Ibu tayangkan pada slide berikut ini. Baiklah, setelah kita melihat tayangan video tadi tentang industri pariwisata, itu silakan dibuat tugasnya. Yang pertama yaitu pengertian industri pariwisata. Kemudian yang kedua, unsur-unsur pariwisata beserta contohnya. Contohnya dibuat masing-masing sebanyak 4 buah. Tugas ini nanti Anda buat di sebuah buku khusus untuk tugas-tugas selama kita proses pembelajaran daring. Nah, Anda semuanya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Sekian dulu pembelajaran daring kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan akhir kata, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.